Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas tengah menikmati sore hari di warung kopi favoritnya. Dengan segelas teh di tangannya, ia asik mendengarkan cerita-cerita riang dari orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba seorang ulama terkenal dari negeri tetangga memasuki warung. Dengan tatapan tajam, ia menghampiri Abu Nawas dan duduk di sebelahnya. Ulama itu yang dikenal dengan ilmunya yang luas langsung memulai percakapan dengan nada menantang. "Aku dengar kau orang yang pandai, Abu Nawas. Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil?" Abu Nawas yang tidak pernah menolak tantangan tersenyum tipis. "Baiklah," jawabnya dengan tenang. "Tapi mari kita lakukan dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius. Bagaimana?" Ulama itu yang tampaknya menikmati tantangan ini setuju. "Baiklah, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil?" tanya ulama itu. Abu Nawas berpikir sejenak sambil mengusap janggutnya. "Tentu," katanya dengan santai. "Ada banyak hal yang tertulis di dalamnya, tapi yang paling penting menurutku adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian." Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tersenyum sinis. "Kau licik sekali, Abu Nawas. Itu jawaban yang sangat umum. Aku ingin jawaban yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil?" Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu tanpa terburu-buru berkata, "Baiklah, tapi sebelum aku menjawab, mari kita berbuat adil. Biarkan aku bertanya satu hal padamu terlebih dahulu." Ulama itu penuh percaya diri, menyetujui tantangan balik tersebut. "Silahkan," kata ulama itu. Abu Nawas tersenyum lebar. "Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram Ibrani dan Yunani. Jadi, bisakah kau menyebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya?" Sejenak, ulama itu terdiam. Ia tampak bingung, lalu berkata dengan sedikit ragu, "Tentu saja aku tidak bisa. Aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kau bertanya soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat pun dalam bahasa aslinya. Bagaimana kita bisa berdebat tentang sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Orang-orang di warung kopi yang mendengar percakapan itu mulai tertawa, terhibur oleh kecerdikan Abu Nawas. Ulama itu yang tadinya begitu yakin, kini tersenyum keciut, menyadari kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini," kata ulama itu dengan nada mengakui. Abu Nawas dengan bijaksana mengangkat gelas tehnya dan tersenyum. "Tidak ada yang menang atau kalah di sini, saudaraku. Yang penting dalam belajar kita harus saling menghormati." Suasana di warung kopi berubah menjadi lebih hangat, penuh dengan tawa dan rasa hormat. Orang-orang yang tadinya mendengarkan dalam diam kini tersenyum, mengagumi kecerdasan dan kerendahan hati Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang teduh, Abu Nawas melamun seorang diri. Ia terlihat sedang merenungkan seluruh dosa-dosa yang telah ia lakukan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang tak ia kenal. Si pemuda itu segera menghampiri Abu Nawas dan berkata sambil menangis, "Wahai Tuan Syekh, tolonglah aku, kasihanilah aku." "Ada apa denganmu, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Aku telah melakukan banyak dosa, dan aku tidak tahu apakah Allah akan berkenan menerima taubatku," jawab si pemuda. "Bertobatlah, wahai anak muda, karena rahmat Allah sangatlah luas," balas Abu Nawas. "Tapi aku malu, wahai Tuan Syekh. Aku malu kepada Allah
dengan dosa-dosa yang ada pada diriku," ujar si pemuda. "Dosa apa yang sudah kau lakukan?" tanya Abu Nawas. "Aku telah banyak melakukan dosa besar, dan aku sering melalaikan perintahnya," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, aku pun telah banyak berbuat dosa, bahkan mungkin lebih banyak darimu. Tapi jangan pernah putus asa dengan rahmat-Nya. Yakinlah bahwa Allah pasti akan mengampunimu," tutur Abu Nawas. "Dengan dosaku yang besar ini, aku sangat malu. Andaikan aku bisa menipu Tuhan, mungkin aku tak seputus asa ini." "Wahai Tuan Syekh, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan?" tanya si pemuda. Sesaat Abu Nawas terdiam sambil memejamkan mata. "Mungkin saja wahai anak muda," jawab Abu Nawas. "Bagaimana caranya wahai Tuan Syekh?" tanya anak muda kembali. "Rayulah Tuhanmu melalui pujian dan doa," jelas Abu Nawas. "Ajarkanlah doa itu kepadaku, wahai Tuan Syekh," pinta si pemuda. Kemudian Abu Nawas pun mulai melantunkan syairnya. "Ilahi las tulil firdausi ahla walal aqwa alan naril jahimi wahabli taubatan wa ghafir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi." Artinya, "Ya Tuhanku, hamba tidak pantas menjadi penghuni surga. Namun, hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar." Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang ulama yang mempunyai murid cukup banyak. Di antara sekian banyak murid Abu Nawas, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil?" "Orang yang mengerjakan dosa kecil dong," jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata orang pertama. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan," kata Abu Nawas. Orang pertama pun puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil?" "Orang yang tidak mengerjakan keduanya," jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata orang kedua. "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan," kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban dari Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil?" "Orang yang mengerjakan dosa besarlah," jawab Abu Nawas. "Mengapa?" kata orang ketiga. "Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu," jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena masih ada yang belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya,
mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkat. Tingkat mata, tingkat otak, dan tingkat hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata. Jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan. Jawab Abu Nawas. Lalu apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas kembali. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia bertanya lagi, "Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan?" "Mungkin," jawab Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. "Dengan merayunya melalui pujian dan doa," kata Abu Nawas. "Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru," pinta murid Abu Nawas. "Dengarkan baik-baik. Ini arti doa yang akan aku berikan kepadamu. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa besar." Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Hari masih terlalu pagi. Bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia membawa lampu minyak sedang mencari sesuatu di sekitar halaman rumahnya. Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencari kemana lagi? Tutur Abu Nawas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat terdengar azan subuh, Abu Nawas segera bergegas ke masjid. Di sepanjang jalan, ia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup dengan menggunakan lampu minyak di tangannya. "Hai Abu Nawas, kau sedang apa? Kau kehilangan sesuatu, Abu Nawas?" kata salah satu warga yang melihatnya. Abu Nawas pun tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Setelah selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap rumah. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Sebenarnya benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu? Kata salah satu warga yang melihatnya. Siang harinya Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi aksinya ini membuat para tetangga heran. "Hai Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan?" tanya salah satu tetangganya. Namun Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Keesokan harinya Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat,
orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar, "Hai, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?" tanya salah satu warga. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas. Sontak semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Orang gila ternyata Abu Nawas," ujar mereka yang ada di sekitar Abu Nawas. Mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan Abu Nawas yang mereka anggap sudah gila. Warga Baghdad tidak sabar akan perilaku Abu Nawas yang berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukuman yang ada di kota Baghdad, bahwa orang gila tidak boleh berkeliaran di jalan dan mereka harus ditangkap dan dikurung. "Apa sebaiknya kita laporkan saja?" ujar salah satu warga. "Benar, bisa saja dia hanya berpura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan," ujar warga lainnya. Maka mereka pun melaporkan Abu Nawas ke prajurit kerajaan. Sesaat kemudian Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran apalagi kesalahan Abu Nawas hingga dia ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas di penjara, Raja Harun segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Maka berangkatlah pengawal raja untuk menjemput Abu Nawas. Abu Nawas dengan keadaan tangan terikat segera pergi ke istana bersama pengawal. Sesampai di istana, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan ikatan di tangan Abu Nawas. Tiba-tiba, "Kali ini apalagi ulahmu?" tanya Baginda dengan nada tinggi. "Maaf Baginda, saya tidak melakukan kesalahan sama sekali," jawab Abu Nawas. "Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?" tanya Baginda kembali. Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu," jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Baginda Raja marah. "Sebenarnya apa yang kamu cari?" tanya Baginda kembali. "Saya mencari neraka Baginda." Baginda dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun terkejut sesaat. Kemudian Raja berteriak, "Kamu gila! Memang benar kamu sudah gila Abu Nawas." "Tidak Raja, saya tidak gila. Merekalah yang gila," jawab Abu Nawas. "Siapakah mereka itu?" tanya Baginda kembali. "Orang yang sudah melaporkan dan menangkap saya serta yang menganggap saya gila." Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua. "Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya, karena Anda harus membuktikan siapa yang gila sebenarnya," ucap Abu Nawas. Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas. Untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil, Baginda Raja pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Baginda Raja pun mendatangi mereka. "Ada apa Baginda? Mengapa Baginda memanggil kami?" tanya salah satu dari mereka. "Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila ataukah kalian semua yang gila," tanya Baginda. "Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi Baginda Raja?" ucap salah satu dari mereka. "Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas kalianlah yang gila. Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?" tanya Abu Nawas. "Benar," jawab orang-orang yang jumlahnya ribuan. "Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?" tanya Abu Nawas. "Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang yang berdosa dan sesat adalah neraka. Kamu adalah contoh orang gila penuh dosa dan sesat. Kamu pasti akan masuk neraka," kata salah satu di antara mereka dan diiringi dengan orang-orang bersorak. Abu Nawas menghela napas dengan santai. "Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?" tanya Abu Nawas kembali.
Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka. Semua neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa kamu bertanya sesuatu yang sudah jelas? Kata salah satu warga itu. Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya, "Sekarang apa yang akan kau lakukan?" Tanya Baginda. "Maaf Baginda, tolong sampaikan kepada mereka semua. Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila," tutur Abu Nawas. Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh Abu Nawas ini memang banyak akal. Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudah mengatakan, "Kamu pasti masuk neraka," dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini? Tanya Abu Nawas kembali. "Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka ini ada di bumi atau tidak?" tutur Baginda. "Benar Baginda, bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?" ucap Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas," jawab Baginda. Kemudian Baginda berbicara kepada semua orang yang berkumpul di sana. "Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada," ucap Baginda. Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa. Abu Nawas adalah seorang gila. Begitulah kesan para pedagang di pasar Baghdad, dan begitu pula yang hinggap dalam pikiran anak-anak kecil yang berkeliaran di sekitar pasar itu. Betapa tidak, Abu Nawas memakai pakaian kasar yang sobek di sana-sini. Kadang tersenyum dan tertawa sendirian. Rambut dan janggutnya dibiarkan tumbuh tak teratur. Walhasil, anak-anak sering mempermainkannya dan melemparinya dengan batu. Abu Nawas, sebagaimana layaknya orang gila, hanya tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin seseorang yang ridho dan puas dengan Allah mengeluhkan sesuatu?" Rupanya akibat ucapannya itu Abu Nawas kemudian diuji oleh Allah. Sesudah tubuhnya semakin berdarah dan tak karuan akibat lemparan batu anak-anak tersebut, Abu Nawas menyeret tubuhnya menuju Basrah sambil berharap penduduk Basrah lebih bisa bersikap ramah terhadap dirinya. Hari sudah tengah malam. Ketika Abu Nawas tiba di pintu gerbang kota, Abu Nawas lapar, haus, lelah. Namun pintu gerbang kota telah tertutup. Dia harus menunggu sampai besok pagi. Udara dingin yang semakin menusuk tulangnya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan berbaring di samping tubuh yang terbungkus selimut di salah satu pintu kota. "Siapa tahu dengan tidur berdekatan aku bisa berlindung dari dinginnya malam." Begitu logika Abu Nawas. Sayang, keesokan harinya logika Abu Nawas malah mencelakakannya. Ternyata tubuh berselimut itu adalah mayat seseorang yang berlumuran darah. Tentu saja keesokan paginya Abu Nawas dibawa ke kantor polisi karena dituduh membunuh orang tersebut. Sebagai pendatang baru, tentu saja Abu Nawas tak bisa mencari saksi yang meringankannya. Abu Nawas segera dikirim ke tiang gantungan. Esok harinya, di alun-alun kota telah berkumpul rakyat yang hendak menyaksikan eksekusi hukuman mati atas diri Abu Nawas. Sebelum eksekusi dilakukan, Abu Nawas dengan ketenangan yang luar biasa meminta izin untuk berdoa. Setelah berdoa, tiba-tiba ada seorang manusia dari kerumunan massa yang berteriak meminta eksekusi dibatalkan. Orang tersebut segera menghadap sipir penjara dan mengaku dialah pembunuh yang sesungguhnya. Massa pun terkejut. Segera meluncur pengakuan dari mulut orang itu. Tentang siapa dia,
siapa korban dan mengapa, serta bagaimana dia membunuh korban. Lalu Abu Nawas dan orang tersebut dibawa ke hakim. Hakim terpesona dengan kejadian ini. Lalu dia bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau mengaku?" Si pembunuh ini lalu bercerita, "Tiba-tiba hamba serasa terjatuh ke dalam mulut seekor naga yang mengancam kalau hamba tidak mengaku saat itu juga, maka dia akan menelan hamba." Terkejut dengan keanehan cerita si pembunuh, sang hakim menoleh pada si Abu Nawas dan berkata, "Algojo bercerita bahwa kau berdoa sebelum eksekusi dilakukan dan si pembunuh itu lalu mengaku. Apa yang membuatmu yakin bahwa engkau tak bakal digantung?" Abu Nawas masih dengan sikap seperti orang gila, kemudian berkata, "Ketenangan hamba bukanlah karena merasa yakin bahwa hamba tidak akan digantung. Hamba yakin bahwa apapun yang telah ditetapkan Allah adalah yang terbaik, dan memang demikian seharusnya. Jadi hamba benar-benar tunduk dan pasrah pada kehendaknya. Pada gilirannya, hal ini membuat hamba demikian damai dan tenang." Tentang doa yang dia panjatkan, inilah penuturan si Abu Nawas. "Wahai Tuhanku, aku tidak bersalah dan hampir saja mati karena kejahatan yang tidak kulakukan. Akan tetapi aku tidak sedih, tidak marah, ataupun benci kepadamu. Engkau mengetahui siapa yang membunuh dan yang terbunuh. Engkau juga mengetahui mengapa segala sesuatu terjadi. Kini aku sadar bahwa engkaulah yang menuntunku pergi meninggalkan Baghdad dan datang ke kota ini. Engkaulah juga yang menuntunku tidur di samping mayat itu. Engkaulah yang meninggalkanku di sana dan polisi itu pun kemudian menemukanku. Karena itu, lakukanlah apa yang engkau kehendaki atas diriku, sebab engkau dan hanya engkau sajalah di belakang semua ini." Itulah Abu Nawas, si gila akan Allah, yang berkata pada sang hakim, jika dia memilih memberi hamba racun pahit dan mematikan, maka hamba akan menerimanya sebagai gula yang manis dan anugerah darinya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil menikmati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjanggut tebal sedang berbicara dengan lantang. "Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan," katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah, "Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran dan toh banyak orang yang menikmatinya." Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa, "Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini?" Pria berjenggot tebal itu pun menjawab, "Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, "Baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu?" Kerumunan itu terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan." Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari?" Kembali kerumunan terdiam. Pria berjanggut tebal pun menjawab, "Ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya,
kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal itu. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Ya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita. Maka kita harus menguranginya. Jadi rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan ada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu. Dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjanggut tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di halaman rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Tiba-tiba, seorang perempuan datang tergopoh-gopoh ke arah rumah Abu Nawas. Perempuan itu menangis terseduh-seduh, wajahnya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Abu Nawas yang melihat kedatangannya segera berdiri dan menyambutnya dengan penuh perhatian. Assalamualaikum wahai ibu yang dirahmati Allah, sapa Abu Nawas dengan lembut. Ada apa gerangan yang membuatmu begitu sedih dan menangis seperti ini? Waalaikumsalam wahai Tuan Abu Nawas, jawab perempuan itu sambil terisak-isak. Suamiku Tuan, suamiku sedang sakit parah. Batuknya tak kunjung sembuh. Aku sudah mencoba segala cara, mendatangi tabib dan dukun yang tersohor di seluruh negeri ini, tapi tak satu pun yang berhasil menyembuhkannya. Tolonglah Tuan Abu Nawas, bagaimana caranya agar batuk suamiku bisa reda? Abu Nawas mengerutkan keningnya, berpikir sejenak. Kemudian dengan senyum penuh keyakinan, dia mengambil segelas air putih dari dalam rumahnya dan memberikannya kepada perempuan tersebut. Minumkan air ini kepada suamimu, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Perempuan itu memandang segelas air putih tersebut dengan ragu. Apakah hanya dengan air putih ini batuk suamiku bisa sembuh Tuan? Tanyanya. Pasti sembuh, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Perempuan itu yang sangat putus asa akhirnya mengambil air itu sambil membungkuk-bungkuk tanda terima kasih. Dia bergegas pulang ke rumahnya dan langsung meminumkan air tersebut kepada suaminya yang sedang terbaring lemah di tempat tidur. Beberapa minggu kemudian, perempuan itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Namun, kali ini dia tidak datang dengan air mata, melainkan dengan kemarahan yang meluap-luap. Wajahnya memerah dan suaranya bergetar saat dia mulai memarahi Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, kau pembohong dan licik, teriak perempuan itu dengan suara lantang. Setelah menghabiskan air pemberianmu, bukannya suamiku sehat kembali, malah dia meninggal dunia. Bagaimana kau bisa menipuku seperti ini? Abu Nawas terdiam sejenak, mendengarkan dengan sabar semua amarah yang dilontarkan oleh perempuan itu. Setelah perempuan itu kehabisan kata-kata dan mulai tenang, Abu Nawas akhirnya angkat bicara. Apakah marahnya sudah selesai, Bu? Tanya Abu Nawas dengan tenang. Perempuan itu hanya mengangguk, masih terlihat emosi, namun dia mulai kelelahan. Maaf Bu, lanjut Abu Nawas.
Soal mati itu bukanlah urusan saya, sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan bahwa dengan minum air yang saya berikan, penyakit batuk suamimu pasti sembuh. Dan itulah yang terjadi. Tapi kenyataannya suamiku meninggal dunia, kata perempuan itu dengan penuh emosi. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa batuknya sembuh? Sabar dulu, Bu, kata Abu Nawas dengan bijak. Izinkan saya bertanya, setelah suami ibu meninggal, apakah dia masih batuk? Perempuan itu terdiam, memikirkan pertanyaan Abu Nawas. Tidak, jawabnya akhirnya. Mana ada orang mati yang masih bisa batuk? Nah, itulah maksud saya, Bu, kata Abu Nawas dengan senyum penuh keyakinan. Batuk suamimu sudah sembuh, bukan? Kalau soal meninggalnya, itu adalah takdir dari Tuhan yang tidak bisa kita cegah. Begitulah akhir dari hidup setiap insan. Saya, ibu, kita semua pada akhirnya akan meninggal dunia. Bagaimana pula seorang Abu Nawas dapat mencegah kematian jika itu sudah menjadi ketentuan Tuhan? Perempuan itu terdiam sejenak, mencerna kata-kata Abu Nawas. Meskipun awalnya dia datang dengan penuh kemarahan, kini dia mulai menyadari kebijaksanaan di balik kata-kata Abu Nawas. Dia merasa malu atas kemarahannya tadi, namun juga tidak bisa menahan senyum karena kelicikan dan kecerikan Abu Nawas yang luar biasa. Akhirnya perempuan itu menghela napas panjang dan senyum kecil pun muncul di wajahnya. Tuan Abu Nawas, katanya, kau memang licik, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa apa yang kau katakan benar. Batuk suamiku memang sudah sembuh, meskipun kini dia sudah tiada. Abu Nawas tertawa kecil. Begitulah hidup, Bu. Kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi selalu ada pelajaran yang bisa kita petik. Semoga ibu bisa menerima takdir dengan lapang dada. Perempuan itu mengangguk pelan, merasa lebih tenang. Dia kemudian pamit dari rumah Abu Nawas dan pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Setelah perempuan itu pergi, Abu Nawas kembali duduk di halaman rumahnya. Dia memandang langit yang cerah sambil tersenyum. Baginya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan setiap masalah juga bisa menjadi sumber pelajaran. Bahkan jika solusinya sedikit tidak konvensional, seperti yang baru saja dia lakukan. Betapa misteriusnya hidup ini, pikir Abu Nawas. Kadang-kadang untuk menyelesaikan satu masalah, kita harus berpikir di luar kebiasaan. Dan kadang-kadang jawaban yang kita cari sudah ada di depan mata, hanya saja kita tidak menyadarinya. Dan dengan pemikiran itu, Abu Nawas melanjutkan harinya, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya yang mungkin akan datang mengetuk pintu rumahnya kapan saja. Karena di dalam hidupnya tidak ada satu hari pun yang bisa dianggap biasa. Kisah selanjutnya. Abu Nawas didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal pelit itu. Abu Jahil menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin meminjam 100 dinar. Tentu Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana aku mendapat uang sebanyak itu, Abu Jahil? Tahu sendiri kan kamu, rumahku aja jelek begini, kata Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada uang. Pinjami akulah, Abu Nawas. Sebulan nanti aku balikin, pinta Abu Jahil dengan merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Namun karena terus-menerus didesak Abu Jahil, akhirnya tidak bisa menolaknya. Tapi kamu janji sebulan balikin, kata Abu Nawas mengingatkan. Iya, aku berjanji Abu Nawas. Lagian bulan depan kebunku panen, aku pasti akan mengembalikan uang ini, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uangnya. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen dan hasil panennya melimpah ruah. Ah, payah ini Abu Jahil. Omongannya gak bisa dipegang, batin Abu Nawas. Tetapi karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya sebulan mau dibalikin, kata Abu Nawas. Tapi aneh bin ajaib, Abu Jahil malah menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya karena dia beralasan uangnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas,
bulan depan pasti akan aku lunasi, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan terpaksa dan kecewa, Abu Nawas pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar yang sangat membagongkan. Kabar itu bahkan membuat Abu Nawas geram. Si pelit Abu Jahil itu malah sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, tentu Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya nggak punya uang, tapi malah sering pesta, kerutuk Abu Nawas. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Loh, kamu kok datang lagi sih Abu Nawas? Aku kan sudah bilang kemarin, ngelunasinya bulan depan," kata Abu Jahil. "Oh, tenang Abu Jahil, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar. Mau apa enggak kamu?" jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya ketemu orang pintar?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya. Siapa tahu kan aku jadi orang kaya," jawab Abu Nawas. "Wah, yang benar Abu Nawas. Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin dong jadi orang kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Dan singkat cerita, di rumah dukun pesugihan tersebut setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Mau apa kalian kesini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya dengan cara instan. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbalnya. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga kok. Orang lain juga bisa ditumbalkan. Tapi orang lain itu orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya gimana Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya teman atau siapapun lah yang berhutang kepadamu. Orang itu bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan anggota keluargamu." "Lah, gimana kalau orang itu tidak mau ditumbalkan?" tanya Abu Nawas. "Oh, enggak masalah. Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang itu. Nanti ia akan jadi tumbal tanpa ia sadari. Pokoknya tahu-tahu dia nanti mati dengan cara mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, begitu. Baiklah. Aku setuju Tuan," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa akan ditumbalkan langsung gemeteran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual tengah malam. Setelah kembali dari rumah si dukun, di tengah jalan tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, uangku yang kemarin 100 dinar gak usah dikembaliin. Aku ikhlas kok Abu Jahil." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan dong Abu Nawas. Aku janji nyampe rumah langsung aku balikin uangmu ya Abu Nawas," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Loh, katanya kemarin kamu gak punya uang," kode Abu Nawas. "Aku masih ada uang kok Abu Nawas. Bener, aku masih ada uang. Pokoknya nanti nyampe rumah langsung aku lunasin semuanya Abu Nawas," kata Abu Jahil. Akhirnya ketika sampai di rumah, Abu Jahil langsung melunasi hutangnya kepada Abu Nawas di hari itu juga sejumlah 100 dinar. Dan selidik punya selidik, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil langsung melunasi hutangnya. Cerdas sekali bukan si Abu Nawas ini? Kisah selanjutnya. Di awal kisah, pada suatu hari Abu Jahil tampak sibuk membawa barang belanjaan
yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjanya lumayan banyak, di tengah jalan ia memutuskan untuk istirahat. Ketika ia duduk melepaskan lelahnya, ia melihat ada sebuah sumur tua. Lantas ia pun mendekati dan menengok ke dalamnya. Ternyata ada airnya dan warnanya pun juga bening dan bersih. Kebetulan aku haus sekali. Tapi bagaimana cara mengambilnya? Pikir Abu Jahil. Abu Jahil berusaha mencari benda yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. Nah, itu ada ember. Aku bisa memanfaatkannya, ucap Abu Jahil. Namun, nasib sial dialaminya. Ketika ia mencoba mengambil air yang ada di dalam sumur, ia terpeleset dan jatuh. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil. Ia pun segera mendatangi sumur tersebut. "Hai Abu Jahil, ngapain kamu di bawah situ?" tanya Abu Nawas. "Tolongin aku Abu Nawas, bantu aku keluar dari sumur ini," teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Nawas berkata dalam hati, "Sumurnya kan dangkal, dalamnya juga hanya 2 meter. Masa dia tidak bisa naik sendiri?" pikir Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, cepat tolongin aku," pinta Abu Jahil. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Abu Nawas untuk mengerjainya. "Apa kau bilang? Aku tak bisa mendengarmu," kata Abu Nawas berpura-pura. "Tolongin aku Abu Nawas, keluarkan aku dari sumur ini," teriak Abu Jahil kembali. "Apa? Aku masih tak bisa mendengarmu. Naiklah kamu sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu," balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga, dia memanjat dinding sumur sampai akhirnya ia berhasil mencapai bibir sumur. "Coba katakan sekali lagi, apa yang tadi kau teriakan?" ucap Abu Nawas. "Tolong bantu aku agar aku bisa keluar dari sumur ini," kata Abu Jahil dengan terpokoh-pokoh. "Oh, bilang dong dari tadi. Sekarang balik ke tempatmu semula," balas Abu Nawas. Mungkin karena saking paniknya, Abu Jahil menuruti perkataan Abu Nawas. Ia pun turun kembali ke dalam sumur. "Ayo Abu Nawas, tolongin aku," teriak Abu Jahil. "Kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kamu bisa naik sendiri? Mengapa juga kau turun lagi? Harusnya kau tadi tinggal naik ke permukaan," kata Abu Nawas. Bodoh benar diriku ini. Kenapa juga tak terpikirkan olehku? Dasar Abu Nawas kurang ajar. Dia telah mengerjai aku, batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Abu Jahil menaiki dinding sumur dan berhasil sampai ke permukaan. Kisah selanjutnya, Nabi Musa dan doa lelaki yang tertolak. Dahulu di zaman Bani Israel, ada seorang lelaki yang gemar melakukan perbuatan maksiat. Segala bentuk maksiat telah ia lakukan, dari mulai berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari ia mendengar ajaran Nabi Musa. Dari situlah si lelaki mulai bertobat dan tak mau lagi berbuat maksiat. Hanya saja setelah pertobatannya, hidup si lelaki menjadi bertambah sengsara. Namun karena tekadnya sudah bulat, cobaan tersebut tak membuat imannya menjadi goyah. Lama-kelamaan ia pun mulai tak kuat menahan kesengsaraan dalam hidupnya. Ia lalu memutuskan untuk menemui Nabi Musa. Di hadapan Nabi Musa, lelaki itu berkeluh kesah. Dia berterus terang bahwa masa lalu hidupnya sangatlah kelam. Hari-harinya hanya diisi dengan perbuatan tercela. Tapi semenjak mendengar ajaran Nabi Musa, dirinya mengaku bertobat.
Namun setelah bertobat, hidupnya justru bertambah sengsara. Wahai Nabiullah, dulu saat aku masih tenggelam dalam kemaksiatan, banyak teman-temanku yang membantuku. Ketika aku butuh uang untuk berjudi atau membeli minuman keras, mereka selalu memberiku. Tapi sekarang, setelah aku bertobat, jangankan memberiku uang, segelas air susu pun mereka tak memberikannya. Padahal minuman susu itu untuk orang tuaku yang sedang sakit. Ajaranmu agar tidak tergantung pada manusia sudah aku lakukan. Tiap hari aku berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan mencukupkan keluargaku. Namun hingga saat ini doaku tak kunjung dikabulkan. Hal ini membuat kehidupan keluargaku bertambah semakin sengsara, kata lelaki itu dengan penuh iba. Kemudian Nabi Musa mencoba menghiburnya. Ia bertanya, doa apa yang kau panjatkan kepada Allah? Lelaki itu menjawab, aku berdoa agar aku tak tergantung lagi kepada teman-temanku. Aku telah memiliki sepasang kambing, hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu kurawat, tapi mereka tak kunjung kawin. Mendengar itu Nabi Musa pun tersenyum. Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambingmu itu mau kawin? Tanya Nabi Musa. Iya betul wahai Nabiullah. Aku bingung harus dengan cara apa supaya Allah mengabulkan doaku, agar sepasang kambingku mau kawin dan beranak pinang, jawab si lelaki. Dengan tersenyum Nabi Musa menanyakan, bagaimana cara lelaki itu berdoa kepada Allah? Lelaki itu pun menjawab, ya Allah, kawinkanlah kambing peliharaanku. Mendengar cara berdoa lelaki tersebut, Nabi Musa sempat menahan tawa. Beliau pun lalu mengajarkan kepadanya cara doa yang baik. Sebab doa yang baik hasilnya pun juga baik. Nabi Musa menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya, supaya terlebih dahulu memuji Allah dan bersalam kepada nabinya. Begitu pula sewaktu hendak menutup doa. Singkat cerita, setelah mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan oleh Nabi Musa, pasangan kambing miliknya beranak pinang dan menghasilkan air susu yang berlimpah ruah. Dan sejak saat itu berubahlah kehidupannya. Dia menjadi hamba Allah yang taat dan kaya raya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Katalantani. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ada 3 orang sahabat ingin kerjasama memelihara hewan ternak. Mereka adalah Ahmad, Zulfikar, dan Jubair. Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina, sedangkan Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Kedua orang ini berkeinginan mengembangbiakan kambing-kambing tersebut. Maka Ahmad dan Zulfikar mendatangi Jubair. Jubair sendiri tidak mempunyai kambing, tapi ia ditugaskan untuk merawat dan mengembangbiakan kambing milik Ahmad dan Zulfikar. Kemudian ketiganya membuat kesepakatan. Apabila kambingnya beranak pinak, mereka akan membaginya dengan ketentuan sebagai berikut. Ahmad yang mempunyai 2 ekor kambing betina akan mendapatkan separuh dari hasil ternaknya. Dan Zulfikar yang mempunyai 1 ekor kambing akan mendapatkan sepertiganya. Sedangkan Jubair yang hanya bertugas merawat akan mendapatkan 1/8-nya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kambing-kambing yang dititipkan ke Jubair berkembang biak dengan jumlah yang banyak. Namun saat akan membaginya, ketiga orang ini mengalami kebingungan. Pasalnya, kambing-kambing tersebut berjumlah 23 ekor. Bila harus dibagi sesuai kesepakatan, maka akan tersisa 1 ekor.
Karena kesulitan memecahkan masalah ini, ketiga orang tersebut lalu mendatangi istana untuk meminta bantuan kepada Baginda Raja. Setibanya di istana, mereka bertiga dipersilahkan menghadap Baginda Raja yang kala itu sedang bersama para menterinya. "Ada apa kalian datang kemari?" tanya Baginda Raja. Orang yang bernama Ahmad lalu mengadukan masalahnya. "Ampun Paduka yang mulia, kedatangan kami ke sini tak lain dan tak bukan hanya untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang menimpa kami." "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka yang mulia, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina, dan teman saya ini yang bernama Julfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan teman saya yang satunya bernama Jubair, dia tidak mempunyai kambing. Karena itu Jubair yang ditugasi untuk merawat kambing kami. Dan perjanjiannya apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Julfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Jubair yang merawat kambing mendapatkan bagian seperdelapannya," jelas Ahmad. "Lalu apakah kambing itu sekarang sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, ketiga kambing itu sekarang berjumlah 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami mengalami kesulitan untuk membaginya. Sebab itulah kami datang dengan tujuan ingin memohon pertolongan Paduka," kata Ahmad menjelaskan. Untuk membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tersebut tentu tidaklah mudah. Jika Ahmad memperoleh pembagian separuh, maka Ahmad mendapatkan bagian 11 ekor kambing lebih setengah. Sedangkan Julfikar memperoleh pembagian sepertiga, berarti mendapatkan 7 ekor kambing lebih 2/3. Sementara Jubair mendapatkan seperdelapannya, yang berarti dia mendapatkan 2 ekor kambing lebih 7/8. Baginda Raja tampak bingung bagaimana cara memecahkan masalah ini. Ketika Baginda Raja meminta pendapat para menterinya, mereka semua juga kebingungan. Sesaat Baginda Raja terdiam. Di saat itulah terlintas di benaknya sosok Abu Nawas yang terkenal cerdik. Kemudian Baginda Raja berkata kepada penasihat istana, "Menurutmu apakah kira-kira Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini?" tanya Baginda Raja. "Saya sendiri kurang yakin Paduka, tapi tidak ada salahnya kalau dicoba. Kalaupun Abu Nawas tidak mampu, ini kesempatan Paduka untuk menghukum Abu Nawas. Bukankah selama ini dia selalu bisa lolos dari jebakan Paduka?" jawab penasihat istana. "Benar juga katamu, aku akan tantang dia untuk memecahkan masalah ini," balas Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana langsung diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku perintahkan kamu untuk memecahkan sebuah masalah. Apabila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah. Tapi bila kamu gagal, kamu akan dihukum," kata Baginda Raja. "Kalau boleh saya tahu, apa itu masalahnya, Paduka?" tanya Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja menjelaskan permasalahan yang dialami ketiga orang sahabat tersebut. Di luar dugaan, ternyata Abu Nawas berkata, "Itu sih perkara mudah Paduka. Masa perkara sepele seperti ini Menteri Perekonomian tidak bisa," ujar Abu Nawas. Menteri Perekonomian yang juga hadir ikut di situ tidak terima dirinya direndahkan oleh Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas adalah orang yang sangat dibenci. Ia sangat cemburu melihat kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Abu Nawas, kamu jangan kurang ajar. Pendidikanku lebih tinggi darimu. Aku saja yang punya gelar, kebingungan dengan masalah ini. Apalagi kamu yang hanya seorang penyair. Begini saja Abu Nawas, kalau kamu berhasil membagi kambing itu dengan adil, aku bersedia pulang dengan cara merangkak," kata Menteri Perekonomian penuh emosi. "Baik, akan saya buktikan," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang yang tengah mengalami masalah. "Bawa kambing kalian ke halaman istana.
dan kita hitung sama-sama," perintah Abu Nawas. Setelah kambing ketiga orang ini sudah berada di halaman, Baginda Raja dan para menteri istana ikut menyaksikan bagaimana cara Abu Nawas membaginya. Abu Nawas pun mulai menghitung kambing yang berjumlah ada 23 ekor. "Paduka yang mulia, bolehkah saya pinjam 1 ekor kambing milik Paduka?" pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun segera meminjamkan 1 ekor kambing kepada Abu Nawas. "Nah, sekarang jumlah kambingnya ada 24. Saya akan membagikan kambing tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah kalian sepakati," kata Abu Nawas. "Jadi begini, Ahmad yang mendapatkan bagian separuh silahkan ambil 12 ekor, perintah Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor kambing yang sudah menjadi bagiannya. "Sekarang kamu Zulfikar, kamu mendapat sepertiga bagian, silahkan ambil 8 ekor, lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya sejumlah 8 ekor kambing. "Dan kamu Jubair, kamu mendapat bagian seperdelapannya, silahkan ambil 3 ekor, perintah Abu Nawas. Jubair pun mengambil bagiannya. "Nah, sekarang kambingnya tersisa 1. Karena tadi saya pinjam 1 ekor milik Baginda Raja, maka kambing yang tersisa 1 ini saya kembalikan kepada Baginda sekarang. Kalian bertiga sudah mendapatkan bagian yang masing-masing sesuai perjanjian yang telah kalian sepakati. Saya kira permasalahan kalian sudah terpecahkan," kata Abu Nawas. Ketiga pemuda ini pun merasa puas atas bantuan Abu Nawas. Sementara Baginda Raja berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas, dan ia pun memberi Abu Nawas sejumlah hadiah. Adapun Menteri Perekonomian yang iri kepada Abu Nawas tak menyangka akan hal itu. Sesuai dengan perjanjian, sang menteri berjalan pulang dengan cara merangkak. Semua orang yang berada di istana tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini ia memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. "Abu Nawas, katakan padaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi, dan apa hukum yang mengatur hal ini?" tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan pertanyaan dari Paduka ini sangat berbahaya dan bisa saja menimbulkan pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting Paduka, tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu." Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, "Lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan eksperimen sederhana. Mari kita undang 2 orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja." Baginda Raja pun setuju, dan Abu Nawas lalu memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara, "Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan, Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan, sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya." Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas, sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu memang benar.
Nabi asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka. Baginda Raja mengangguk tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.